Tawa bahagia yang seharusnya berderai di sebuah rumah kecil dan sederhana berubah menjadi petaka saat hati-hati, jangan nonton sendirian. Selamat merayakan dunia imajinasi. Suara tangis bayi memecah kesunyian di sebuah perkampungan yang hanya terdiri dari beberapa rumah itu. Tepat saat senja mulai ditelan oleh awan malam dan gelap gulita lahir ke permukaan. Seorang pria yang tadinya berdiri di sebuah teras rumah kayu untuk menggantungkan lampu Petromax, lantas langsung berlari masuk ke dalam rumahnya sambil merasa bahagia dan menuju ke kamar di mana istrinya telah bersalin dengan bantuan seorang dukun bayi. Dengan sopan, ia mengetuk pintu kamar tersebut sambil memanggil nama si dukun bayi dengan sebutan Uma. Ma, Uma, apa saya boleh masuk? Teriaknya dari luar. Tak terdengar jawaban dari si dukun bayi ataupun jawaban dari istrinya. Yang terdengar justru suara tangisan bayi yang semakin menjadi-jadi. Sekali lagi, pria yang telah merasa bahagia karena kelahiran buah hatinya itu mengetuk pintu kamar tersebut. Kali ini dia memanggil nama istrinya sambil menempelkan daun telinga di pintu yang terbuat dari kayu ulin. Tapi dia justru merasa aneh karena suara tangis bayinya justru terdengar semakin jelas dan semakin dekat. Karena mulai merasa penasaran, maka pria itu pun meraih gagang pintu kamar dan berusaha untuk mendorong pintu tersebut. Tapi ternyata dikunci dari dalam. Ia semakin panik saat mendengar suara tangis bayinya semakin jadi. Tanpa pikir panjang, pria ini pun mendobrak pintu tersebut sampai pintu itu terbuka lebar. Dan tiba-tiba tangis si bayi menipis. Jadi ketika posisinya berada tepat di depan pintu, matanya langsung menangkap ke arah kembaringan, di mana ia melihat kalau istrinya mulai lemas di atas sana dan banyak sekali darah sekitarnya. Wajah wanita muda itu terlihat sangat-sangat pucat. Mungkin ia dalam keadaan tak sadarkan diri, atau justru malah sudah... Apa yang terjadi? Pria ini menjerit ketakutan. Tapi dengan menjaga kewarasan, dia berusaha mencari bayinya. Di mana anakku? Pikirnya. Lalu didorongnya lagi daun pintu itu pelan-pelan saat didengarnya suara seperti suara yang berdecit, seperti suara napas yang sesak. Dan di bawah remang-remang cahaya rembulan yang mulai masuk melalui celah-celah di tirai jendela. Pria itu terus mendorong pintu kamar tersebut perlahan-lahan, dan saat itulah seluruh napasnya tersendat dan ia merasa hampir mati. Ada seorang wanita berambut panjang berdiri di balik pintu tersebut. Wanita itu terlihat berdiri di balik pintu kamar tersebut sambil menunduk dengan rambutnya yang terurai panjang ke depan. Kedua tangannya terlihat melingkar di lehernya, seolah-olah berusaha melepaskan leher tersebut dari tubuhnya sendiri. Dan benar saja, kepala itu tercabut dari tubuhnya sampai seluruh usus dan organ bagian dalam wanita itu turut serta dengan kepala dan lehernya. Sementara itu darah segar terlihat berceceran di lantai kayu. Sekali lagi pria itu menjerit dan disambut oleh gembah tawa dari si dukun bayi yang kini terlihat jauh lebih muda dan lebih cantik dibanding saat ia tiba di rumah ini beberapa jam lalu sebagai seorang nenek tua. Beberapa detik kemudian, kepala itu pun terbang melayang bersama seluruh isi perutnya yang menjijikkan melalui jendela kamar yang terbuka lebar, meninggalkan sisa tubuhnya. Kepala itu menuju keluar ke arah cahaya rembulan yang terang benderang, diiringi oleh teman tawa dari si hantu buyang kepala terbang. Dan kini rumah itu terasa dingin. Hanya ada suara isak seorang pria
yang menangisi kematian istri serta anaknya yang lain. Tubuh bayi mungil itu yang seharusnya terlihat montok dan segar, kini hanya tersisa sebagai seonggok daging pucat. Si bayi dan ibunya mati kehabisan darah. Mereka mati mengenaskan di rumah yang seharusnya penuh dengan sukacita. Jadi, kemana setan laknat itu pergi? Entah. Mungkin menyamar lagi sebagai dukun bayi di pelosok kampung yang lain demi tetap bisa memelihara kecantikannya dengan memusnahkan kebahagiaan rumah tangga dan kehidupan yang baru saja dimulai. Apa kamu pernah mendengar versi kuyang yang lainnya? Atau justru kamu punya saudara atau orang terdekat yang pernah mengalami ketemuan dengan kuyang secara langsung? Coba ceritakan pengalamanmu itu di kolom komentar. Hati-hati saat nonton sendirian. Selamat merayakan dunia imajinasi. Paparapparapap, du 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 du.